umat Tuhan, welcome to Klik, kupas lebih dalam informasi Alkitab. Nah, di program ini kita bakal bahas mengenai tokoh-tokoh di Alkitab yang pastinya kisahnya unik-unik banget ya. Dan kita juga udah akses informasi itu dari beberapa sumber dong pastinya. Tapi kayaknya buat episode pertama kita bahas siapa ya mendingnya ya? Gimana kalau kita bahas soal Nuh? Karena memang vibes-nya kan lagi hujan-hujan gitu ya. Mulai dari Nuh membangun bahtera, dari Nuh tinggal di dalam bahtera, bahkan sampai Nuh berhasil melawan banjir besar. Ngomong-ngomong, Sobat Clickers kebanjiran gak tuh kemarin? Soalnya aku juga kebanjiran lagi. Nah, kira-kira Sobat Clickers tahu gak sih berapa lama waktu yang dibutuhkan Nuh buat membangun bahtera ini? Seminggu, sebulan, atau setahun? Jawabannya bukan seminggu, sebulan, ataupun setahun. Kalau kita lihat dari Kejadian 5 sampai Kejadian 7, Nuh itu diperkirakan membangun bahtera selama sekitar 100 tahun. Wow, bisa dibayang gak sih Sobat Clickers? Belum ada hujan, belum ada banjir, tapi Nuh tuh selalu konsisten loh. Dia setiap hari bangun. Walaupun pastinya dia juga mendapat banyak ejekan, olokan, tapi Nuh tetap konsisten loh. Keren banget ya. Dan yang menariknya lagi, proyek ini tuh nggak dibangun asal-asalan aja loh. Alkitab di sini menyebutkan bahwa bahtera itu dibuat dari kayu gofir. Nah, para ahli tuh berspekulasi bahwa kayu gofir ini bukan merupakan kayu dari suatu jenis pohon, melainkan kayu yang sudah diolah dengan teknik tertentu. Artinya, kayu gofir ini pastinya kuat, tahan air, dan juga cocok untuk bangunan yang besar. Sebenarnya berarti dari awal Tuhan itu memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera ini, tapi Tuhan juga memikirkan loh soal kualitasnya. Dan setelah semua persiapannya selesai, binatang-binatang sudah dimasukkan, datanglah hujan. Air bah datang di bulan kedua, hari ke-17. Itu gak bentar loh Sobat Clickers, 40 hari, 40 malam. Bayangin ya, kita aja 1 hari hujan udah banjir, apalagi 40 hari 40 malam. Di titik ini, bahtera yang dibangun Nuh selama sekitar 100 tahun itu menjadi satu-satunya tempat yang paling aman. Artinya, ketaatan yang awalnya terlihat aneh, malah dilihat masuk akal sekarang. Nah, ini nih part yang sering kelewatan nih. Bahtera Nuh itu nggak punya kemudi loh Sobat Clickers. Nggak ada setir, layar, ataupun sistem navigasi. Just Jesus take the wheel. Setelah air menutupi seluruh isi bumi dan mereka terombang-ambing, bahtera pun berhenti di pegunungan Ararat. Nah, menariknya lagi nih Sobat Clickers, berhentinya itu di bulan ke-7, hari ke-17. Hari yang sama, namun fasenya berbeda ya. Dan perjalanan Nuh tuh nggak cuma sampai saat itu aja loh Sobat Clickers. Nuh bersama keluarganya tetap tinggal di dalam bahtera sampai tahun selanjutnya, bulan kedua, hari ke-27, tepatnya saat Nuh berumur 601 tahun. Kalau kita totalin, 370 hari Sobat Clickers. Kalau aku sih nggak bisa ya, nggak betah ya. Pertanyaannya, emang bahtera Nuh tuh sebesar apa sih? Jawabannya besar banget loh Sobat Clickers. Coba dibayangin, panjangnya aja 133 meter, lebarnya 22 meter, tingginya 13 meter, dan bahkan ada 3 tingkat loh. Mungkin kalau kita bandingin dengan zaman sekarang, panjangnya itu setara 1,5 kali lapangan sepak bola internasional. Kalau tingginya mungkin setara 4-5 ruko, dan kapasitasnya itu bisa sampai 450 truk standar loh. Wow. Beralih ke zaman modern,
di Kentucky, Amerika Serikat, terdapat sebuah replika Bahtera Nuh yang dibuat sesuai dan hampir menyerupai ukuran Bahtera Nuh sesungguhnya. Dibuat dari kayu seperti kayu jati dan di dalamnya ada isi replika dari binatang-binatang dan juga keluarga Nuh. Gak cuma di Amerika Serikat, di Belanda juga ada seseorang bernama Johan Huybers yang ingin membangun replika Bahtera Nuh ini dengan tujuan pastinya menginspirasi anak-anak soal ketaatan dan juga konsisten yang dimiliki oleh Nuh. Walaupun proyeknya ini sempat gagal, namun Johan memutuskan untuk memanggil tukang kayu profesional yang memakan kurang lebih 1,6 juta dolar atau kalau kita rupiahkan sekitar 22 miliar. Bahkan Johan tuh sempat mikir ingin memindahkan Bahtera yang sudah dibuat ini ke Israel. Namun sayangnya ada kejadian yang tidak mengenakan, yaitu ada kebakaran hutan sehingga pemerintah Israel harus menolak permintaan Johan. Oh iya, soal biaya. Sebenarnya sih di Alkitab gak pernah dibahas ya soal biaya yang dibutuhkan, karena pada saat itu mata uang itu bukan uang, melainkan ketaatan. Kekayaan sumber daya alam dikelola dengan waktu, tenaga, dan juga kepercayaan penuh dengan perintah Tuhan. Mungkin kalau proyek-proyek seperti ini kita lakukan sekarang bisa memakan hingga miliaran dolar ya Sobat Clickers. Clickers, melalui kisah Nuh ini kita diajarkan satu hal penting. Kadang mungkin Tuhan gak kasih kita kemudi karena Dia mau kita belajar buat percaya dan menyerahkan diri kita sepenuhnya. Mungkin hidup kita sekarang kayak Bahtera ya, terombang-ambing, gak tahu arah, dan cuma bisa bertahan. Tapi percaya aja kok Sobat Clickers, kalau Tuhan yang pegang kendali, kita pasti aman. Nah, gimana? Kira-kira Sobat Clickers udah tahu info-info tadi? Atau ada yang baru tahu nih info-info tadi? Jangan lupa komen di bawah nih Sobat Clickers kalau ada fakta-fakta yang paling bikin shock. Dan jangan lupa klik dan subscribe untuk lihat konten selanjutnya. Saya Serena, pamit undur diri. See you di konten klik berikutnya. Bye-bye!